tawar-menawar harga demi yang terbaik. Berebut pilar agar bersinar. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. Chelsea masih belum selesai mencari amunisi baru musim panas ini. Setelah mendatangkan beberapa pemain, kini giliran Kenan Yildiz yang masuk radar. Menurut Gazzetta dello Sport, Chelsea sudah mengirim tawaran resmi ke Juventus senilai 65 hingga 68 juta euro buat bintang muda Turki itu. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Juventus. Pemain 20 tahun itu dianggap kunci proyek jangka panjang Juve dalam misi kembali ke puncak Eropa. Musim lalu, Yildiz mencetak 12 gol dan 9 assist di semua kompetisi, termasuk tampil gemilang di klub World Cup. Dengan juga munculnya minat dari Barcelona dan Bayern, Juventus kabarnya siap menyodori kontrak baru kepada Yildiz, meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2029. Bagaimana The Blues? Lebih baik mundur atau mencoba menawar lebih tinggi lagi? Berikan pendapatmu. Arsenal dikabarkan masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan winger Newcastle United, Anthony Gordon, menurut laporan terbaru dari jurnalis Charles Watts. Sejak pindah dari Everton ke St. James Park, pemain 24 tahun itu langsung jadi bagian penting dalam skuad utama Eddie Howe. Meski musim lalu performanya sedikit menurun karena masalah kebugaran, Gordon tetap sukses membantu Newcastle finish di 5 besar dan mengamankan tiket ke Liga Champions. Gordon sendiri saat ini memiliki valuasi pasar sekitar 56 juta pound sterling menurut Transfer Market. Ia biasa bermain di sayap kiri, tapi juga bisa tampil di kanan. Bahkan sempat dimainkan sebagai striker oleh Eddie Howe ketika Alexander Isak diistirahatkan. Dengan status sebagai pemain yang sudah terbukti di Premier League, dan usianya yang sedang masuk masa emas, transfer Gordon ke Arsenal bisa jadi langkah cerdas, asal Newcastle bersedia melepasnya. Bagaimana menurut kamu The Gunners? Lebih baik Gordon atau Eberechi Eze? Raksasa Italia, AC Milan, dikabarkan sedang memantau bek kanan milik Palmeiras, Agustin Guiai. Dilansir dari jurnalis Rudy Galetti, AC Milan bahkan telah memantau Guiai selama lebih dari 1,5 tahun, dan kini mereka secara resmi meminta informasi terbaru soal situasi sang pemain. Tapi bukan cuma Milan yang kepincut, klub top lain seperti Napoli dan Benfica juga ikut masuk dalam persaingan. Namun sayangnya, usaha mereka sepertinya bakal menemui jalan buntu. Palmeiras ditengarai menolak mentah-mentah untuk melepasnya. Mereka menegaskan tidak berniat menjual sang pemain dalam waktu dekat. Guiai sendiri dikenal sebagai bek kanan muda berbakat dengan gaya bermain agresif dan disiplin. Dengan usianya yang masih sangat muda, pemain ini punya potensi besar jadi bintang masa depan Argentina. Apakah AC Milan akan kembali mencoba dengan tawaran besar? Atau justru mundur dan mencari opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komen. Kabar selanjutnya datang dari Tottenham Hotspur, yang tengah mengincar bintang muda Manchester United, Kobbie Mainoo. Gelandang berusia 20 tahun ini jadi sorotan karena performa cemerlangnya bersama Setan Merah. Spurs mulai membangun skuad muda dan kompetitif, dan merasa ini saat yang tepat untuk merekrut Mainoo. Menurut jurnalis Prancis, Sebastien Vidal, Tottenham sedang memantau situasi kontrak Mainoo di Man United. Negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain tidak menemukan titik terang. Hal ini yang membuat Spurs optimis bisa membajak Mainoo untuk pindah ke London Utara. Terlebih lagi, Mainoo ingin jaminan bermain secara reguler jelang Piala Dunia 2026. Manajer baru Tottenham, Thomas Frank, dikenal lihai untuk mengasah para pemain muda. Ia melihat potensi dari diri Mainoo untuk menjadi gelandang top dunia. Dengan gaya bermain Tottenham yang atraktif, Mainoo diyakini menjadi sosok yang pas. Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik Mainoo pindah atau bertahan di MU? Tulis pendapatmu di kolom komen. Kabar mengejutkan datang dari Newcastle United, di mana striker andalan mereka, Alexander Isak, baru saja memberitahu manajemen bahwa ia ingin pindah ke klub baru musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Isak telah menyampaikan langsung ke manajemen Newcastle bahwa dirinya ingin mengeksplorasi tawaran dari klub lain. Mengetahui situasi ini, jawara Liga Inggris Liverpool langsung kembali menjalin komunikasi kepada Newcastle United. Diketahui, manajemen Newcastle akan meminta mahar transfer 150 juta euro kepada Liverpool. Sementara The Reds, ditengarai akan mencoba menawar di angka 120 juta euro terlebih dahulu. Sejak bergabung dari Real Sociedad pada tahun 2022, Isak langsung jadi tumpuan lini depan The Magpies. Total 31 gol dari 65 penampilan, serta membantu Newcastle kembali ke Liga Champions musim lalu, membuat namanya sangat melambung di pasar striker saat ini. Bagaimana menurutmu? Apakah Isak akan benar-benar berlabuh bersama Liverpool? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Newcastle United langsung tancap gas mencari pengganti Alexander Isak.
Setelah striker andalan mereka secara mengejutkan mengajukan transfer request, kini The Magpies mengalihkan radar ke penyerang muda RB Leipzig, Benjamin Sesko. Dilaporkan oleh The Athletic, Newcastle siap meluncurkan manuver untuk memboyong striker asal Slovenia itu jika Isak benar-benar cabut dari St. James Park. Nama Benjamin Sesko pun muncul sebagai solusi jangka panjang yang sedang dijajaki. Pemain berusia 22 tahun ini memang sudah lama menarik perhatian klub-klub besar. Arsenal sebelumnya sempat berminat, namun mundur dan lebih memilih Victor Gyökeres. Kini, peluang Newcastle terbuka lebar. Walau mereka harus siap menghadapi negosiasi berat dengan RB Leipzig. Sesko sendiri disebut terbuka untuk pindah. Kesempatan bermain reguler di Premier League dan menjadi suksesor Isak bisa jadi tawaran yang menggiurkan. Menurut kamu, apakah Sesko merupakan pemain yang tepat untuk menggantikan Isak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City akhirnya resmi memulangkan James Trafford dari Burnley. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano dengan kalimat khasnya, "Here we go." Trafford sebenarnya merupakan jebolan Akademi Manchester City. Sebelum akhirnya dilepas ke Burnley secara permanen pada Juli 2023. Di Burnley, Trafford tampil luar biasa. Dalam 2 musim, ia mencatatkan 31 clean sheets dari total 73 pertandingan. Bahkan musim lalu, ia memecahkan rekor championship sebagai kiper dengan clean sheets terbanyak secara beruntun. Performa impresif ini langsung menarik perhatian klub-klub Premier League, termasuk Newcastle United. Sayangnya City bergerak cepat untuk memulangkan sang kiper. Saat melepas Trafford ke Burnley tahun lalu, Man City sudah menyertakan klausul pembelian kembali senilai 40 juta pound. Dan kini, mereka secara resmi mengaktifkan klausul tersebut. Trafford pun kembali ke Etihad dan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama City. Gimana menurut kalian? Apakah Trafford layak jadi kiper utama City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City kembali melakukan kontak untuk merekrut Tino Livramento. Dilansir dari TBR Football, The Citizens baru saja melakukan pendekatan kedua terhadap bek muda berbakat milik Newcastle United, Tino Livramento. Setelah sempat menghubungi pihak Newcastle pada bulan Juni lalu, kini City dikabarkan siap mengajukan tawaran serius senilai lebih dari 50 juta pounds, atau setara 1,3 triliun rupiah, demi memboyong mantan pemain Southampton tersebut ke Etihad Stadium. Namun, Newcastle tidak tinggal diam. Klub berjuluk The Magpies itu masih bertekad mempertahankan Livramento. Bahkan, mereka disebut telah menghubungi pihak pemain untuk membicarakan kontrak baru yang lebih menggiurkan. Saat ini, kontrak Livramento masih berlaku hingga tahun 2028. Apakah ini pertanda bahwa Newcastle mulai kehilangan arah di bursa transfer? Tuliskan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.